Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik nggak, saksi? Nggak punya ya, nggak punya ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak diam. Kan Cukup yang mulia, terima kasih. Pak Gugun, maaf boleh tanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel ini, channel yang merekam video-video viral. Nah, kita masih di kasus Vina. Nah, yuk kita lihat nih gimana jaksa ini lagi nantang-nantangin guys para penonton. Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang ini kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik nggak, saksi? Nggak punya ya, nggak punya ya. Maksudnya apa? Masa yang mulia ada apa? Ada apa? Pertanyaannya ini kok selalu kontroversial nih si jaksa satu ini. Pantas aja kalau disebut Suneo. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik kan? Kalau ada ya sudah, ya sudah. Ya mana ada, ini kan saksi biasa. Intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan? Heran. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ya, Ini iya provokatif, ajukan sebagai saksi. malah nuduh orang lagi. Tanyakan Kalau saudara yang mulia, kalau misalnya tidak diperbolehkan, saya akan mengganti pertanyaan. Kan seperti itu kan? silakan. Ya. Nanti pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Karena terima kasih kita ingatkan sekali lagi ini diajukan sebagai saksi bukan ahli. Hanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Hukum dia, Ya. ya, dia penemu hukumnya. Benar, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Egy meninggal karena dia orang dibunuh atau dia apa, kamu tidak akan tinggal diam dari bahasa bukan? Saya kan? teman-teman nggak Ya, mau diam, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Dia udah mikir ini pelakunya sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Iya, kan udah ditangkap. Tidak tinggal diam. Harus ngapain lagi? Cukup yang mulia, terima kasih. Masa harus François masuk di penjara untuk mukulin terdakwa? Tidak mungkin lah. Ya Allah. Apa teriak-teriak ini? Ada apa? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Tuh, Iya, betul, Pak. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar. kayaknya dia jaksa ini mau terkenal guys, mau viral. Kayaknya gini. Penengah di sini tolong Bu Mulia. Ya. Kalau memang mana, ayo mana? Sini ya kan? Wah, Ya, jangan memancing lagi. betul. Jangan provokatif, termohon. Bagas minum es. Mancing-mancing terus nih jaksanya. Agar bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Betul. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi Iya. termohon, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang. Yo, ini kita saksikan lagi guys bagaimana ahli forensik digital atau digital forensik ini memaparkan temuannya. Kaitannya dengan rekayasa, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat mahal dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang yaitu saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Iya, iya, betul. Tadi kaitannya dengan Padahal masih diragukan sama timnya Elsa dong. Padahal ini sudah akurat banget ekstrasinya ya. digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kehilafan polisi jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Oke teman-teman, ini presenter Christian Grace, jurnalis ya, bisa menemukan rumahnya Gugun Gumilar. Tapi kita lihat
apa yang terjadi, guys? Apakah mau diinterogasi atau gimana? Sebenarnya dikonfirmasi memang oleh Kapolsek bertugas di Polsek Kesambi, itu satu. Kemudian yang kedua mengenai nama lain yaitu Anwar yang tadi kita coba cari juga, bahwa ada informasi bahwa Anwar tadi setelah kita cek di Polsek Talun, yang tadi kita punya informasi bertugas di Polsek Talun, apakah benar bisa jadi bertugas di Polres Kota Cirebon, kan ini adalah Kasih Humas Polres Kota Cirebon. Terus kita juga mau update nama-nama lain seperti adanya Aris Papua dan lain-lain. Apakah itu masuk dalam wilayah hukum Polres Cirebon Kota gitu ya, sehingga kemudian kita bisa konfirmasi beberapa sebentar. Oke, udah cukup sore ya kita tunggu di sini. Jadi kita coba dari Kesambi ini kan kita Kesambi ya, dari Kesambi kita nggak nemu ya. Kita kayaknya ke rumahnya lagi deh. Luar biasa ya, jurnalis ini. Dia sampai nunggu berjam-jam nih, guys. Gimana bisa nemuin Gugun Gumilar? Nah, ketemu. Pak Gugun, maaf boleh tanya nggak Pak? Justru kita mau kasih Aduh, Bapak loh, beneran. dibalap loh. Iya guys, kalau dia merasa benar ya tidak melakukan penyiksaan itu, mungkin pasti dia mau diwawancara kan, untuk menyampaikan dia punya pembelaan misalkan. Tapi ini malah kabur. Sudah jelas banget ya. Ya, dia keburu naik motor gitu ya, untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya. Kan kita sebenarnya mau menerapkan prinsip cover both side sebenarnya. Bisa memberikan kesempatan kepada Pak Gugun atau penyidik lain yang disebut terlibat di 2016 juga untuk sebenarnya memberikan klarifikasi, memberikan cerita versi dia. Hari ini kita mulai dari hanya komentar dari netizen di berbagai media sosial termasuk di konten kami. Kita dapat petunjuk, kita dapat petunjuk, dan hari ini kita sudah tahu alamat persis Gugun Gumilar. Pagarnya pun tidak ditutup. Bukan langkah terakhir kita untuk mencari siapa-siapa saja yang diduga menjadi penyidik di tahun 2016 yang selama ini muncul cerita bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap para terpidana, sehingga para terpidana terpaksa harus mengakui kronologi yang membuat mereka harus mendekam dalam penjara selama sekitar 8 tahun ini. Kita tidak akan berhenti untuk mencari sosok-sosok tersebut, termasuk Gugun Gumilar. Kami harap Semangat, Mbak. kalau menonton konten ini, kami berada di rumah Anda, kami menunggu Anda, kami mencari Anda, bukan untuk kemudian menutup ruang, malah justru untuk memberikan ruang kepada Anda, memberikan jawaban. Atau bahkan kalau Anda punya cerita yang lain, ini sangat untuk membuka. Mungkin dari pernyataan Anda, nasib para terpidana bisa berubah, atau Anda seperti dikatakan oleh Reza Indragiri dalam wawancara saya yang mungkin sudah Anda saksikan, bahwa bisa jadi para penyidik tahun 2016 ini bisa menjadi. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita. Kita nantikan reaksi berikutnya. Bye, assalamualaikum.